Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidin itu punya cincin ya. Dalam Ruhul Bayan dikatakan wa kana naqsyu khatimi Abi Bakrin ni'mal qadir Allah. Ukiran cincinnya Abu Bakar itu adalah ni'mal qadiri Allah. Sebaik-baik penguasa itu adalah Allah. Wa kana naqsyu khatimi Umar kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Ukiran pada cincinnya Umar itu adalah berbunyi kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai wa'id, sebagai penasihat. Ya Umar, wahai Umar. Sementara Utsman bin Affan itu di cincinnya ditulis amantu billahi mukhlisa. Aku beriman kepada Allah secara mukhlis, secara murni. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu di cincinnya tertulis al-mulku lillah. Kekuasaan itu miliknya Allah Ta'ala. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu di cincinnya tertulis alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa yang bisa kita petik dari apa yang dikatakan di dalam tafsir Ruhul Bayan ini, yakni bahwasanya hal-hal kecil di sekitar kita itu bisa kita setting, bisa kita jadikan alat wasilah untuk kita ini senantiasa mendapatkan nasihat. Nah, yang menarik di sini saya ingin sampaikan tentang bicara nasihat itu paling baik ya kematian. Kalau kita ingat mati, maka yang harus kita pikirkan kan bekalnya apa. Yang kedua, yang harus kita pikirkan, kita ini hidup di zaman saat firman Allah Subhanahu wa taala, saat hukum-hukum Allah Ta'ala, saat Al-Qur'an itu tidak dipakai di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Yang Rasulullah sendiri mengatakan, ya Rabb, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Kalau kita yang diadukan oleh Rasul itu kira-kira apa alasan kita di hadapan Allah Ta'ala? Kalau kita bilang alasan, maka generasi terbaik umat ini sebetulnya lebih banyak punya alasan untuk tidak berjuang. Ada namanya Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal itu sampai turun surah At-Taubah ayat 92. Karena beliau itu punya uzur, nggak punya dana untuk berangkat berjihad pada perang Tabuk. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Kata Allah, tidak ada dosa bagi orang yang ketika datang kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau bawa. Karena pergi ke Tabuk nggak bisa sekedar jalan kaki, terus ada kendaraannya, ada yang membawa. Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Maka engkau katakan, aku tidak mendapati sesuatu untuk membawa engkau. Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Maka dia Abdullah bin Mughaffal ini pulang, kemudian air matanya bercucuran ya, karena sedih. Coba, nggak bisa ikut berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah yajidu ma yunfiqun, karena tidak ada mendapati sesuatu yang bisa dinafkahkan untuk biaya berjihad itu. Jadi mereka itu semangat juangnya tinggi, ada uzur sedih. Sekarang ini kadang banyak orang sebetulnya punya kemampuan, nggak ada uzur, cari-cari uzur. Sementara orang-orang yang siddiqin, mereka ada uzur saja, mereka itu akan upayakan supaya bisa tetap jalan. Ada lagi di dalam kitab Sifatus Sofwah, ya, ada namanya Ibnu Ummi Maktum. Ini seorang sahabat yang buta.
yang turun surah Abasa wa Tawalla itu terkait Ibnu Ummi Maktum. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini dilarang oleh Rasul untuk ikut berjihad. Sampai turun ayat bahwasanya orang buta itu tidak ada dosa untuk tidak ikut berperang. Uzurnya ini jelas diterima oleh Allah, tapi beliau tidak menjadikan itu uzur. Sehingga pada perang Qadisiyah beliau ingin ikut tetap berjuang bersama pasukan kaum muslimin, melobi sahabat yang lain agar diizinkan berperang. Dia katakan, idfa'u ilayya al-liwa, berikan kepadaku liwa. Liwa, bendera putih itu ya. Jadi beliau ingin pegang itu. Sesungguhnya aku ini buta, aku nggak bisa lari. Jadi kalau aku yang megang bendera aman, nggak akan lari, nggak akan lari. Wa aqimuni bainas saffain, letakkan aku di antara dua barisan. Jadi supaya bendera ini tetap berkibar. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, kana ma'a ibni Ummi Maktum yaumal Qadisiyah rayatun waliwa. Pada masa perang Qadisiyah, ya, Ibnu Ummi Maktum ini memegang dua bendera, royah dan liwa. Jadi orang punya punya uzur, tetapi semangatnya luar biasa. Nah sekarang ini mungkin ketika kita baca ini pertanyaannya bagi kita ini uzurnya apa? Dan kalau betul kita punya uzur, sudahkah kita upayakan uzur itu supaya hilang? Ada orang-orang yang nifaq dan kadzabin, orang para pendusta. Sifat mereka itu adalah al-hurubu minal amal liddin, lari dari amal terhadap agama ini. Ya, kasratul kalam wa qillatul af'al. Yang pertama itu banyak bicaranya, sedikit pekerjaannya. Sampai Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ini terkait dengan umatnya Nabi Musa ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau perhatikan dari segolongan orang Bani Israel setelah Musa? Idz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi, ya, nabinya mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, ya, utuslah untuk kami seorang raja yang kami bisa berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apakah bisa jadi nanti ketika diwajibkan atas kalian perang, kalian nggak akan berperang? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kita ini kan sudah diusir dari rumah dan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilam minhum. Ketika diwajibkan atas mereka berperang, maka mereka berpaling kecuali sedikit saja orang dari kalangan mereka. Jadi ini bicara ngomongnya semangat sekali, tapi begitu dikasih amanah, ya, diwajibkan oleh Allah, akhirnya mereka justru tidak mau menjalankannya. Yang kedua, kasratul i'tidzarat, kebanyakan alasan. Bagaimana dalam surah Al-Ahzab, ya, kaum muslimin ya, ketika diwajibkan untuk pergi, mereka justru banyak yang izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca di situ. Kemudian ada yang beralasan, siapa sih figur kita? Jadi saya nggak mau berjuang kalau figurnya tidak ada tokoh besarnya. Maka kita bisa lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tokoh yang paling besar itu sudah wafat, tetapi agama ini tetap berjalan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa saja yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut.
Kalau menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Ingat-ingatlah apa yang bisa kita bawa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ini kan sebetulnya dalam rangka mencari uzur, mencari alasan supaya nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kan kita juga sudah, ya Allah kita sudah berupaya. Ya, kalau kurang-kurang maksimal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya.